Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala penyakit, dari segala hal-hal yang dapat mengganggu pembelajaran kalian di rumah. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua ataupun daring yang kedua ini, kita akan memasuki materi yang baru tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita yang pertama, yang mana akan kita bahas selama 2 sesi. Yang pertama melalui YouTube, yang kedua melalui video conference atau Vicon. Untuk itu, langsung saja kita simak bersama-sama. Tetapi untuk lebih baiknya kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep materi kita yaitu kita akan membahas 2 hal dalam materi kali ini, sedangkan yang 3 kita akan lanjutkan pada Vicon. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri remaja, kemudian adab pergaulan remaja menurut Islam. Lebih baik juga kalian siapkan catatan. Apabila ada hal-hal yang penting, kalian bisa mencatatnya di dalam buku kalian. Baik, yang pertama, pengertian remaja. Remaja dalam pandangan Islam bisa disebut dengan akil balik, yaitu kesanggupan seseorang untuk dibebani kewajiban menjalankan syariat. Jadi, seorang remaja itu sudah dibebankan syariat, baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah punya tanda-tanda umum. Kemudian, balik itu bisa diartikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan remaja merupakan golongan yang mencapai peringkat balik. Ketika seseorang sudah punya akal yang sempurna dan perkembangan akalnya sudah matang sehingga mampu menguasai sesuatu dengan sendiri. Nah, itu sudah dikatakan balik atau sudah didefinisikan remaja. Balik dimaknai sebagai sebuah masa di mana seseorang telah dibebani dengan beberapa hukum syara atau diistilahkan dengan mukallaf. Jadi, kalau sudah balik, seseorang sudah mukallaf, artinya sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban syariat. Contohnya sholat, kemudian puasa, dan lain-lain. Nah, berikut tanda-tanda ya ketika seseorang memasuki usia remaja menurut Islam. Yang pertama, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalian mungkin sudah mengalaminya. Apabila sudah, berarti kalian termasuk orang yang sudah masuk pada remaja atau balik. Dalam Islam pun sudah diterangkan ya, sebagaimana pendapat para imam bahwa
tumbuhnya rambut kasar pada bagian organ intim, ya, itu termasuk tanda balik. Nah, itu harus kalian bersihkan ya, karena itu bagian dari kebersihan. Kemudian menurut kalender Hijriyah, menurut penanggalan Hijriyah ya, anak genap memasuki usia 15 tahun. Dalam hadis itu sudah disebutkan bahwa ketika orang sudah mencapai 15 tahun, itu sudah dibebani kewajiban. Nah, seperti itu. Kemudian bagi perempuan yang mengalami menstruasi, itu sudah dikatakan balik. Nah, bagi laki-laki ada juga tanda-tanda, misalkan mimpi basah, kemudian tumbuhnya jakun, atau dalam bahasa Jawanya kolomenjing, kemudian suaranya menjadi lebih keras atau lebih tegas. Ciri-ciri ini sangat banyak. Kalian bisa mencari di internet bagaimana ciri-ciri remaja. Kemudian yang terakhir adalah tentang adab pergaulan. Nah, dalam Islam, remaja ini diatur ya, bagaimana bergaul dengan orang lain. Ada 3 orang atau 3 hal yang diatur dalam Islam, yaitu dengan teman sebaya, kemudian dengan orang yang lebih tua, dan dengan lawan jenis. Yang pertama adalah bagaimana ketika kalian bergaul dengan teman sebaya, yaitu dengan mengucap salam ketika berjumpa. Jadi jangan langsung bercengkerama ya, tapi ucapkanlah salam dulu. Kemudian memenuhi undangan apabila diundang, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, bukan selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh teman kamu, tetapi mau mengingatkan ketika dia keliru. Mendoakan, baik mendoakan kesehatannya, kesuksesannya, bahkan ketika bersin kamu harus mendoakan, ya. Kemudian menjenguk apabila sakit dan melayat apabila ada yang meninggal. Kemudian orang yang lebih tua. Yang pertama menghormati atau menghargai. Jangan sampai kita memperlakukan orang tua seperti teman sendiri. Nah, sekarang ini banyak sekali orang tua yang didurhakai oleh anak-anaknya. Padahal orang tua itu jasa-jasanya tidak mungkin kita balas. Nah, sangat-sangat dibenci Allah bagi anak yang tega durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, mencontoh perilaku yang baik. Apabila orang tua kalian memberikan nasihat atau teladan yang baik, kalian harus mencontohnya. Memberi salam dan bertutur lemah lembut. Jangan mengatakan sesuatu yang keras atau kasar kepada orang yang lebih tua, ya, apalagi orang tua sendiri. Tidak berkata kasar dan mendoakan, terutama orang tua. Doakanlah setelah selesai sholat, tentu kalian sudah hafal doanya, agar dosa-dosa orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana pergaulan dengan lawan jenis? Hindarilah berkholwat, yaitu berdua-duaan dengan lawan jenis, ya, karena yang ketiganya adalah setan. Tidak memandang apabila tidak perlu, jadi jangan memandang terlalu lama atau mencuri-curi pandang, karena nanti kalian akan membuat kalian berpikir yang tidak-tidak gitu ya. Kemudian menghindari berjabat tangan, apalagi ya sekarang banyak wabah ya, bahkan dengan orang sesama jenis pun kita dihindari berjabat tangan. Nah, dengan lawan jenis pun hindarilah berjabat tangan, karena nanti akan menimbulkan nafsu ya, ataupun semacam dorongan yang akan mengakibatkan hal-hal yang jelek. Menutup aurat bagi perempuan maupun laki-laki
Bagi perempuan memakai jilbab, bagi laki-laki memakai pakaian yang sopan menutupi aurat kalian. Dan yang menghindari hal-hal yang mendekati zina. Seperti kalian pergi ke suatu tempat yang sepi, kemudian bersama dengan wanita atau dengan laki-laki yang bukan mahram Anda. Nah, itu silahkan dihindari. Baik anak-anak sekalian, saya kira itu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang sedikit ini dapat difahami dengan baik. Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, tetap belajar, jangan sampai kendor, jangan sampai kalian tidak belajar sama sekali, karena ini adalah ujian bagi kita semuanya. Tidak ada yang menginginkan adanya pandemi ini, tapi kita harus terima, kita harus sabar. Ya, demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita lanjutkan pada sesi video conference. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.